A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek tafsirnya hilang lah enak itu. Bener nih ben meloknya mak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li ghufrani dzunubina wa li mahwi sayyi'atina wa tabdiliha bil hasanat. ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة ولشفاء مرضنا ولشفاء مرضانا وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والرحانين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين خزن لا حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لا حضرة جميع زوجه وذريته وآل بيته الكرام جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا الشيخ حامد محمد بن محمد الغزالي سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي وإلى حضرة جميع مؤلف كتبنا خصوصا يا الله شيخ جلال الدين السيوطي شيخ جلال الدين المحلي شيخ الصاوي وجميع شيخ الصاوي شيخ فخر الدين الرازي شيخ مطهر الشعراوي جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا كي أحمد جازولي بن رضيه جازولي كي زين الدين جازولي كي نور الهدى جازولي كي حامد جازولي كي فؤاد منعم جازولي كي منيف جازولي كي وديع كي محمود سيرات وإلى حضرة أبي موسى عبد الله سليمان الفقار وأحمد حمد أبي خاتم أبي خاتم وحبنا عندك أشين وجاب الله خصوصا إلى حضرة جميع أهل دراسة dalam الأحياء منهم والأموات صغارهم وكبارهم خصوصا إلى حضرة بسيد علي أزهر Wambah Mujahid, Wambah Abdul Qahar, Wambah Ubaidah, Wambah Buidimyati, Wambah Yai Hajar, Wambah Mansur, Wambah Yai Hajar, Wambah Mansur, wa ila hadrat jami'i, Wambah Mansur, wa ila hadrati jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat, ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Innaka antal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Surat Al-Isra ayat 39. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Zalika utawi mengkono madhkur minal wasaya
Namal marji' versi Syekh Mutawalli Asy'arawi. Zalika utawi mengkono-mengkono marji' minal wasaya. Marji' ya Allah utawi mengkono-mengkono madkur minal wasaya. Wasiat-wasiat yang telah disebutkan kemarin. Kalau dalam tafsir Syekh Imam Fakhrul Razi ada 25 perintah dan larangan. Nggih, dzalika ta mengkono-mengkono madkur minal wasaya. Iku mimma setengah saking barang. Auha kang paring wahyu ing ma. Auha kang paring wahyu ing ma ilaika maring sira. Ya Muhammadu he Muhammad. Rabbuka sapa sing paring wahyu sapa rabbuka pangeran sira. Minal hikmati bayane saking hikmah ayil mau'idati tegese pitutur. Ayil mau'idati tegese pitutur. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Wala taj'alan aja ndadekno sapa sira ma'allahi sertane Gusti Allah ilahan ing pangeran. Akhara kang weneh sapa ilah fatulqa mongko sebabe den ya Allah den tibaake sapa sira. Fatulqa mongko sebabe den tibaake sapa sira di jahannam ing dalem neraka jahannam. Maluman hale kang den ino. Maluman hale kang den ino. Den wodo, den ino, den wodo. Maluman hale wong kang den ino. Ya Allah ya Rabbi ya Karim madhuran tur hale kang den buang. Tur hale kang den buang ai matarudan. Tegese hale kang den buang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim matrudan tegese kang den buang ai an rahmatillahi tegese saking rahmati Allah taala. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa innakum latakuluna qawlan azima. Surat Al-Isra ayat 40. Afa asfakum apa to milihake. Apa asfakum apa to milihake ta bersihake ing sira kabeh ai akhlasakum. Ai akhlasakum tegese murniake ing sira kabeh ya ahla Makkah tahi ahli Makkah sapa sing murniake sapa rabbukum pangeran sira kabeh bil banina kelawan pira-pira anak lanang bil banina kelawan pira-pira anak lanang watakhadalan ngalap sapa rabbukum al malaikat saking para malaikat inasan ing pira-pira anak wadon ai banatin tegese pira-pira anak wadon linafsihi kedue awak dhewe ne rabbukum linafsihi kedue awak dhewe ne rabbukum ai bizamikum yang model seperti itu tuh maksudnya ai bizamikum tegese ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim penyono sira kabeh ing dalem penyono sira kabeh innakum latakuluna qawlan azima innakum satenane sira kabeh iku latakuluna yektine padha ngucap sapa sira kabeh padha ngucap bidzalika kelawan mengkono-mengkono i'tiqad al-mazkur bidzalika kelawan mengkono-mengkono i'tiqad al-mazkur bidzalika kelawan mengkono-mengkono i'tiqad al-mazkur ngucap kaulan ing ucapan aziman kang agung walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Al-Isra ayat 41. Walaqad sarrafna lan yektine teman-teman wis mertelaake sapa ingsun. Lan yektine teman-teman wis mertelaake sapa ingsun bayanna tegese wis mertelaake sapa ingsun mertelaake fi hadzal qur'ani ing dalem ikilah Al-Qur'an minal amsali saking pira-pira tepo tulodo saking pira-pira tepo tulodo wal wa'di lan janji wal wa'idi lan ancaman
wal wa'dilan janji wal wa'idilan ancaman. Tujuane napa? Liyadzakaru dirapun padha ngalap pitutur. Dirapun padha ngalap pitutur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sapa ahlu Mekah. Dirapun ngalap pitutur sapa ahlu Mekah. Ayat ta'idu dirapun tegese dirapun padha ngalap pitutur sapa ahlu Mekah. Sapa ahlu Mekah tapi wa ma yaziduhum illa nufura. Wa ma yaziduhum lan ora nambahi ing ahlu Mekah. Lan ora nambahi ing ahlu Mekah apa dzalika mengkono-mengkono tasrif. Apa dzalika mengkono-mengkono tasrif diambil masdarnya sarrafna tasrif. Apa dzalika mengkono-mengkono tasrif illa nufuron angin ing ya Allah lumayu angin ing lumayu anil haqi saking barang kang hak walau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtahu ila dzil arsy sabila. Surat Al-Isra ayat 42. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kul ngucap sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum maring ahlu Mekah, ucapkan kepada mereka laukana ma'ahu alihatun. Laukana lamun ono iku ma'ahu sertane Allah ayillahi tegese sertane Allah sapa alihatun pira-pira pangeran kama yaquluna kaya oleh ngucap sapa sira kabeh kaya oleh ngucap sapa ahlu Makkah idzal labtahu idan arikalane kana ma'ahu alihah labtahu mongko yektine bakal nopre sapa alihah ayatalabu tegese padha nopre sapa alihah iladil arsy maring zat kang duweni arsy zat kang kagungan arsy ayillahi tegese Allah kang kagungan arsy nopre sabilan ing dalan dengan tujuan liyuqatiluhu dirapun merangi sapa alihah ing Allah subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Al-Isra ayat 43. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, subhanahu maha suci ake sapa ingsun ing Allah lawan maha suci ake temenan. Ayatan zihan tegese maha suci ake ingsun lawan maha suci ake temenan lahu maring Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah amma saking barang yaquluna kang padha ngucap sapa ahlu Mekah minasyuraka ibaine saking pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim sekutu saking pira-pira sekutu uluan kelawan maha luhur kabiron kang gedhe pun ngaten sawanten mawon din. Terus sekarang ini kita melanjutkan dari yang kemarin tengriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita pakai tafsir Jalalainnya dulu rien. Tengriki dingendikaaken zalika mimma auha Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura ay matrudan an rahmatillah. Dzalika mimma auha
ilaika ya Muhammadu rabbuka minal hikmati ayil mau'idati. Semua itu yang telah disebutkan. Semua itu yang telah disebutkan berupa perintah-perintah dan juga larangan-larangan itu merupakan sebuah hal yang Tuhanmu beri wahyu kepadamu wahai Muhammad berupa sebuah mau'idhah atau sebuah nasihat. Jadi zalika guys, gampang ini ngomong kesimpulan final. Itu namanya zalika. Kalau tentang tafsir Sawini sampean itu kalau sampean lihat itu marji'nya dzalik itu gampang. Kalau Syekh Mutawal Asy'arawi marji'nya dzalika mengkono-mengkono madhkur minal wasoya. Kalau di Sawinya sampean itu dzalika mengkono-mengkono ma taqaddama minal ma'murat wal manhiyat. Ya. Kalau dalam tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ini beliau menafsir segala isi daripada yang ada pada dalik. Jadi isine dalik itu kabeh ono selawe. Isine dalik itu ono selawe. Jadi mulane dawuhnya beliau Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh ilam annahu ta'ala jam'a fi hadhil ayah khamsatan wa ishrina naw'an minat taklif. Jadi dari ayat ini, di dalam ayat ini, dzalika mimma auha ilaika rabbuk, ini pada hakikatnya adalah mengumpulkan terhadap macam 25 dari taklif yang Allah Ta'ala sudah sebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Ya gua poe, masa disebutin siji-siji. Pertama, kemarin yang paling pertama sendiri adalah la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Itu yang pertama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Niki yang pertama. Ini pun sebenarnya sudah mencakup ada 3 ya. Di modele mulai dari ayat wala taj'al ma'allahi ilahan akhar sampai ayat ini itu kesimpulannya ada 25 taklif dari Allah Ta'ala yang sebagiannya itu perintah, yang sebagiannya lagi itu larangan. Jadi sampeyan waca dhewe nang tafsir Imam Fakhrur Razi-nya. Jadi ayat ini intinya adalah menyimpulkan. Malakna fahadi khamsatun wa ishruna naw'an minat taklif ba'duha awamiru wa ba'duha nawahin jama'ahallahu ta'ala fi hadhil ayah wa ja'alat fatihataha qaulahu wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madmuman makhdula. Guys, tadi pada ayat ini Allah Ta'ala itu mengumpulkan mulai dari ayat yang pertama sendiri. Mulai dari ayat yang wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Mulai tengriku. Itu intinya semuanya adalah ada 25 taklif. 25 taklif itu apa saja? Ya tak sebut wis siji-siji. Ayatnya mulai dari la taj'al ma'allahi ilahan akhar itu ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim tangriki disebutaken mulai dari ayat nah niki la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda mazmuman makhdula iku mulai ayat 22. Sekarang kan ayat 39. Nanti mulai ayat 22, mulai ayat wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda mazmuman makhdula sampai ayat 39 ini itu pada hakikatnya Allah Ta'ala telah menyebutkan 25 macam taklif. Yang sebagiannya itu perintah, yang sebagiannya itu larangan. Tak sebut 25 taklif yang sudah disebutkan pada ayat-ayat yang kemarin itu apa saja. Taklif yang pertama adalah la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dan juga wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nggih. Jadi nang ngriki niku pertama pada ayat la taj'al ma'allahi ilahan akhar itu larangan jangan sampai kita itu mensekutukan terhadap Allah. Itu satu. Yang nomor 2 ada pada ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, ini ada 2 perintah di dalamnya.
Ada perintah dan juga larangan pada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Yakni kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah dan kita dilarang untuk menyembah terhadap selainnya Allah. Total wis telu. Marangono wabil walidaini ihsana. Kita harus berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini nomor 4. Nomor 5, fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Ya. Janganlah kita mengucapkan ucapan yang buruk kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan Jangan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan ucapan yang baik. Ya. Terus maranganten wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati, kita harus untuk merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ucapkan doakan untuk orang tua dengan ucapan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Totalnya ini juga sudah 9. Wis to, iki wis 9. Terus disebutne malih. Kemudian pada ayat yang sebelumnya juga disebutkan wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Kita diperintahkan untuk berinfak kepada sanak kerabat, pada orang miskin dan juga orang-orang yang sedang melakukan bepergian dan kehabisan bekal. Kuwi wis 3. Dadine wis 12. Marangonten di ayat yang selanjutnya wala tubadzir tabdira, ya. Jangan kita menghambur-hamburkan terhadap harta. Kuwi 13. Kemudian yang nomor 14 wa imma tu'ridun anhum tiha rahmatim mir rabbika tarjua faqul lahum qaulam maisura. Ini yang nomor 14. Jadi yang nomor 14 itu ada kalanya ketika kita itu ternyata kurang mampu untuk membantu sanak kerabat, orang miskin atau ibni sabil, maka hendaknya kita itu berpaling dan mengucapkan ucapan yang baik. Itu yang nomor 14. Nomor 15 wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, sampai ayat yang terakhir. Kita dilarang terlalu pelit atau terlalu royal pada ayat itu. Itu nomor 15. Nomor 16 itu didawuhkan la taqtulu auladakum, jangan kalian itu membunuh terhadap anak-anak kalian semua. Itu nomor 16. Nomor 17 wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, larangan untuk membunuh jiwa raga yang diharamkan oleh Allah taala dibunuh kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Nomor 17. Nomor 18 wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultana. Yang nomor 9, nomor 18 itu membahas mengenai orang yang dibunuh secara zalim, maka ahli warisnya atau walinya itu punya kewenangan penuh atas orang yang membunuh. Ini nomor 18. Nomor 19 fala yusrif fil qatli, dalam membunuh yang dalam rangka membunuh balik, membunuh balasan, kita dilarang yang namanya membunuhnya itu berlebihan. Kalau mereka membunuh satu, ya membunuhnya juga satu. Iku sing nomor 19. Nomor 20 wa aufu bil ahdi, kita harus menepati terhadap janji. Nomor 20. Nomor 21 wa auful kaila idza kiltum, kalau kita menakar untuk orang lain hendaklah kita itu memenuhi takarannya. Marang nomor 22 wazinu bil qistasil mustaqim, kalau kita menimbang untuk orang lain hendaknya timbangannya itu yang setara, ya, sing full, ojo dicurangi. Nomor 22. Nomor 23 wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, kita tidak boleh mengikuti atau bahkan berkecimpung dalam suatu hal yang kita itu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Itu nomor 23. Nomor 24 wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara berjalan yang sifatnya itu sombong. Itu nomor 24. Terakhir nomor 25 yaitu dawuh wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fi jahannafatul fi jahannama malumam madhura. Ini taklif yang nomor 25. Janganlah kalian itu menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain. Berarti taklif dari mulai ayat
surat Al-Isra ayat 22 sampai ayat 39 ini taklifnya totalnya ada 25, yang sebagiannya itu perintah, yang sebagian lagi itu larangan. Itu semua Allah Ta'ala kumpulkan di dalam ayat ini. Pun melaknat ngriki zalika, bahasanya kan zalika, semua perintah dan juga larangan taklif mulai dari ayat 22 itu merupakan mimma auha ilaika ya Muhammadu rabbuka minal hikmah ayil mau'idah. Semua yang telah disebutkan itu tadi yang totalnya ada 15 itu merupakan sebuah hal yang Tuhanmu berikan wahyu kepadamu. Sekambangan emang sebuah hal yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepadamu berupa sebuah hikmah atau sebuah mau'idhah, sebuah nasihat. Pun terus marangaten kita lanjutkan, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama malumam madhura, dan janganlah engkau menjadikan besertaan dengan Allah Tuhan yang lain sehingga engkau akan dijatuhkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan dihina dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi hebatnya di dalam ayat Al-Qur'annya ini, pada ayat yang 22 tadi itu juga bahasanya la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda madmumam makhdula. Ayat 22 tadi itu juga isinya sama persis dengan ayat yang sekarang, yaitu isinya adalah larangan jangan sampai menjadikan adanya Tuhan yang lain, adanya Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Ini apa maksud daripada Allah Ta'ala kok di awal taklif melarang kita agar jangan sampai menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain, kemudian di akhir taklif yang di ayat ini ayat 39 juga mengatakan demikian. Artinya melarang jangan sampai menyekutukan terhadap Allah. Tengah dikit ingin dikatakan kalau versinya dahulunya Syekh Muntawil Asy'arawi adalah seperti ini. Kenapa sih Allah Ta'ala dalam mulai dari ayat yang kemarin 22 itu juga melarang yang namanya jangan sampai menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain. Di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala juga mengingatkan kembali wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kenapa kok seperti itu? Ini didahulukan sama Syekh Muntawil Asy'arawi. Allah Ta'ala itu mengulang-ulang larangan ini, larangan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Setelah semua wasiat itu disebutkan secara lengkap 25, ini tidak lain tidak bukan adalah karena Allah Ta'ala itu bahasanya itu li'annahu qad ya'ti 'alan nasi waqtun yuhsinuna ad-dhan bi'uquli ba'dil mufakkirin. Karena terkadang yang namanya manusia itu sedikit terpengaruh dengan pola pikir manusia yang lain, sehingga seolah-olah fayakhuduna bi aqwalihim wa yasiruna ala manahijihim. Terkadang seorang manusia itu tiba-tiba condong dan menganggap ucapan manusia yang lain itu merupakan sebuah ucapan yang baik, merupakan sebuah ucapan ketoke nang nalar kok matuk, napa ketoke nang nalar nang akal kok masuk ya ketoke. Maka dalam ayat ini larangan la taj'al ma'allahi ilahan akhar itu diulang-ulang, wa yufaddiluna 'ala manhajil haq, dan orang itu kalau sudah condong terhadap pandangannya seorang manusia itu bahaya, nanti bisa-bisa dia lebih mengunggulkan pemahaman manusia daripada syariatnya, sehingga fayaftinuna an-nasa an qadaya dinihim al-haq ila qadaya ukhra yuhimuna an-nasa annaha afdalu mimma ja'a bi'ad-din. Idzan la yakfi an tu'mina awalan walakin ihdar ayyuzahzihaka ahadun min dinika fala taj'al ma'allahi ilahan akhara yaftinuka an dinik. Ini lho dawuhnya Syekh Muntawil Asy'arawi. Jadi karena memang seperti ini, pengaruh daripada orang-orang luar itu sangat banyak sekali, yang mana mereka mencoba istilahnya adalah ghazwatul fikri. Pada zaman sekarang itu peperangan menggunakan senjata itu sudah sangat sedikit di muka bumi ini. Yang ada adalah ghazwatul fikri, perang pemikiran antara agama satu dengan agama yang lainnya,
antara orang barat dengan orang timur, antara orang Islam dengan yang non-muslim, semuanya sedang melakukan yang namanya ghazwatul fikri atau perang pemikiran. Makanya secara tegas Syekh Mutawil Asy'arawi itu menyebutkan di dalam ayat ini, kenapa kok di dalam ayat yang terakhir ini, maksudnya di dalam wasiat-wasiat yang ada 25, awal dibuka dengan la taj'al ma'allahi ilahan akhar dan akhir juga ditutup dengan la taj'al ma'allahi ilahan akhar, agar kita tidak mudah terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran orang luar. Karena memang yang namanya manusia kadang jenenge menungso Pak, kadang moro-moro mendengarkan pendapatnya orang lain itu koyok-koyok kok bener, koyok-koyok bener. Sehingga diingatkan jangan sampai ada satu orang pun yang berhasil menfitnah kita dalam urusan agama kita, sehingga kita menjadi condong terhadap pola pemikiran kita, seolah-olah bahkan kita mengunggulkan pemikiran dia atas agama kita, bahkan menganggap agama kita ini sudah wis gak bener. Lagu bahaya. Mulanya dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi, tidak cukup kita iman di awal saja, akan tetapi kita harus berhati-hati daripada keberadaan satu orang pun yang mampu menggoyahkan agama dan iman kita di dalam urusan agama kita. Maka jangan sampai fala taj'al ma'allahi ilahan akhar yaftinuka antini. Jangan sampai menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain yang memfitnah terhadap kita dalam urusan agama pun. Wes, jadi kuwi penting. Itu untuk mengingatkan kita. Menungso lek gak dielingno bolak-balik guys, rada angel. Pun niku dawuhnya Syekh Mutawil Asy'arawi seperti itu. Jadi ngelingno tenanan. Ini juga sama persis seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pun kita lanjutkan lagi. Jadi wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama malumam madhura. Maka engkau akan dijatuhkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan dihina, dalam keadaan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Lah ini 11-12 dengan ayat yang kemarin. Kalau yang ayat yang kemarin itu pada ayat yang 22, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhulah. Nah, ayat kemarin itu endingnya, penutup ayatnya adalah maka itu menyebabkan engkau duduk dalam keadaan terhina dan dihinakan. Lah ini mulai sedikit membahas mengenai ya Allah ya Rabbi ya Karim artinya. Karena teng mriki niku didhawuhaken ai maluman li annaka ataita bima tulamuf alaihi. Engkau akan menjadi seseorang yang dihina. Dihina itu dengan artian dicela. Ada dicela, dicaci, karena memang engkau melakukan sebuah hal yang sifatnya itu dicaci, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. Madhuran dengan artian dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Pun ammal ladzi la yu'minu biya fala budda likai nastati al aisha ma'u fid dunya ayyudikahu Allahu ba'dal adabi. Jadi kalau kita mengikuti dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, coba kita beri perbedaan di dalam ayat ini dengan ayat yang ada pada 22. Kalau pada ayat ini bahasanya adalah fatul qafi jahannama malumam madhura, maka engkau akan dijatuhkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan engkau dicela dan engkau dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau dari ayat yang pundi 22 itu bahasanya fataquda madhmumam makhdula, maka engkau kan awalnya kan sama, janganlah engkau menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain, maka engkau akan menjadi duduk, artinya sudah lemah, nggak bisa apa-apa dalam keadaan madhmuman itu dihina, dan makhdula dan juga sekaligus juga dihinakan. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, apa perbedaan dengan antara malumam madhura dengan madhmumam makhdula? Ini sama-sama ending daripada larangan
la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jadi janganlah kamu mengambil atau menjadikan bersamaan dengan Allah Tuhan yang lain. Endingnya kalau di dalam ayat yang kemarin itu fataquda madzmuman makhdula, orang yang dihina dan dihinakan. Kalau di dalam ayat ini fatul qafi jahannama maluman madhura. Ini apa perbedaan di antara keduanya ini? Yang riki didawakan sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau dawuh seperti ini. Summa innahu ta'ala dzakara fil ayat al-ula anna syirka yujibu ayyakuna sahibuhu madzmuman makhdula. Kalau di dalam ayat yang 22 itu menyebabkan syirik, itu menyebabkan orang yang melakukannya itu menjadi sosok yang madzmuman makhdula, dihinakan dan dihinakan, hina dan dihinakan. Kalau di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa sebuah tindakan syirik itu akan menyebabkan orang yang melakukannya itu dijatuhkan dalam neraka jahanam dalam keadaan malu madhuro, ya, dicela dan juga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Perbedaannya apa? Ternyata daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, fallaumu wal khidlanu yahsulu fid dunya. Ya. Jadi al-laumu wal khidlan yahsulu fid dunya. Jadi adapun yang namanya sebuah celaan dan juga khidlan, tindakan dihinakan, itu merupakan sebuah balasan yang sifatnya itu di dunia. Artinya orang kafir itu nanti akan mendapatkan yang namanya balasan di dunia, rupanya mereka akan dicela. Kenapa engkau tidak menyembah terhadap Allah Ta'ala? Jadi al-laum wal khidlan itu maknanya dicela dan juga dihinakan, itu merupakan sebuah balasan yang sifatnya di dunia. Sedangkan wa ilqa'u fi jahannama yahsulu yaumal qiyamah, sedangkan dijatuhkannya orang yang melakukan tindakan syirik di dalam neraka jahanam itu jelas itu terjadinya adalah besok di hari kiamat. Nah, sekarang kita perlu memahami perbedaan antara madmum, makhdul dan juga malu madhuro. Itu perbedaannya gimana? Imam Fakhruddin Ar-Razi dawuh, wa yajibu an nadhkura al-farqa bainal madmumi al-makhduli wa bainal malumi al-madhuri. Jadi kalau dalam ayat 22 itu madmumam makhdula, kalau di dalam ayat 39 ini malumam madhura. Ini perbedaannya apa? Fanaqul, beliau dawuh, amal farqu bainal madmum wal malum fa huwa anna kaunahu madmuman maknahu ayyudhkara lahu annal fi'la alladhi aqdama alaihi qabihun wa munkarun fa hadza makna kaunihi madmuman. Jadi ono madmuman, ono maluman. Lek madmuman itu secara makna jawane itu ya yang dicela. Begitu juga makna yang ada pada maluman itu maknanya juga sama-sama dicela. Hanya saja titik perbedaannya adalah kalau yang mazmuman di ayat yang pertama 22 ayat 22 itu artinya adalah mazmuman, dia itu dicela. Artinya dicela di sini adalah pekerjaan yang buruknya itu disebutkan. Sebuah pekerjaan yang telah ia lakukan berupa pekerjaan yang buruk itu disebutkan. Kowe mari ngelakoni perkara elek ngene. Itu namanya maluman. Itu namanya madmuman, dicela. Disebutkannya pekerjaan-pekerjaan buruk kamu itu namanya dicela, tapi dengan bahasa Arab yang namanya madmuman. Lah baru wa idza dzukira laka wa idza dzukira lahu dzalika fa ba'da dzalika yuqalu lahu lima fa'alta misla hadzal fi'li wa mal ladzi hamalaka alaihi wa mastafatta min hadzal amal illa ilhaqad darar bi nafsika wa hadza huwal laum. Kalau setelah disebutkan pekerjaan-pekerjaan buruk kemudian
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tiba-tiba kamu itu ditanyai dengan pertanyaan yang sifatnya itu menghina. Kowe nyapo, kamu kenapa kok melakukan hal tersebut? Padahal hal tersebut itu merupakan pekerjaan yang buruk, tidak bermanfaat. Apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Ini namanya maluman, dicela. Jadi perbedaannya ini, yang namanya mazmuman, dihina, yang bahasanya itu pakai zam atau mazmuman, itu merupakan sebuah tindakan pencelaan yang paling minim, yaitu disebutkan keburukan-keburukan seseorang. Kamu itu melakukan keburukan seperti ini, itu namanya mazmuman. Baru ketika seseorang itu ditanya dengan pertanyaan, apa yang membuat kamu mau melakukan hal tersebut, dan juga seterusnya, baru ini masuk dalam kategori maluman atau dihina, dicela. Kowe nyapo to dadak nglakoni ngene barang. Ora manfaati, kowe iki sing isok sing ono malah kamu itu mendapatkan mara bahaya dengan tindakanmu yang seperti ini. Jadi kelasnya maluman, dihina, dicela dengan bahasa maluman itu taraf kedua. Setelah seseorang itu mazmuman, dihina, orang itu disebutkan keburukannya saja loh, itu sudah dianggap dihina. Apalagi istilahnya kalau maluman itu diinterogasi, diinterogasi, ditanyai, nyapo, kenapa kamu kok melakukan hal tersebut? Pun itu perbedaan antara mazmuman dan juga maluman. Kemudian dilanjutkan lagi sama beliau, wa ammal farqu bainal makhdul wa bainal madhur. Kalau dalam ayat yang pertama endingnya niku makhdula. Kalau dalam ayat yang sekarang 39 madhura. Itu perbedaannya apa? Fa wa annal makhdur ibaratun anid dhaif. Ya, kalau makhdul itu artinya adalah seseorang yang lemah, ya, seseorang yang lemah. Sedangkan kalau madhur itu merupakan al-matrud, orang yang dibuang. Wal atardu ibaratun anil istighfaf wal ihana. Fa kaunuhu makhdulan la ibarata makhdulan ibaratan antarki anatihi wa tafwidihi ila nafsihi wa kaunuhu madhuran ibaratan an ihanatihi wal istighfaf bihi. Pun fasabata anna awalal amri ayyasira makhdulan wa akhirahu ya ayyasira madhura. Jadi hampir sama persis dengan yang mazmuman dan juga maluman. Kalau mazmuman itu sekedar disebutkan keburukan-keburukannya, kemudian kalau maluman itu sampai diinterogasi, ditanyai kenapa kamu melakukan hal tersebut, ini namanya pencelaan. Lazama seperti halnya antara makhdulan dan juga madhura. Makhdulan itu artinya adalah sebuah orang yang lemah. Artinya orang yang lemah di sini adalah seseorang tersebut sudah tidak mendapatkan pertolongan dan urusannya diserahkan kepada dia. Lah, itu namanya makhdul, orang yang dihinakan, yang artinya sudah tidak dapat pertolongan dan urusannya sudah diserahkan wis sak karepmu dhewe. Iku jenenge makhdul. Lah kalau madhur itu tarafnya di atas itu, yaitu napa? Wa kaunuhu madhuran ai an ibaratun an ihanati wal istighfafi. Kalau seseorang itu wis gak ditulungi, marono urusannya sudah dipasrahkan kepada dia, maka yang ada ketika dia mengalami sebuah tindakan gagal, yang ada malah dihina. Kowe wis dikandani, gak kena, ya wis sak karepmu, ya wis akhirnya gagal. Pun ya, jadi awalnya itu adalah seorang itu makhdul, orang itu sampai lemah gara-gara sudah tidak mendapatkan pertolongan dan tidak sudah dipasrahkan kepada dia urusan-urusan dia sendiri. Akhirnya dia madhur, dia itu dihinakan dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Wes, itu perbedaannya seperti itu, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan lagi. Fadul qafi jahannam malum madhura ay matrudan an rahmatillah. Pun kita lanjutkan. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa. Innakum latakuluna qawlan 'azima. Surat Al-Isra ayat 40.
Bon, ini kelanjutan daripada keadaannya orang-orang yang mensekutukan terhadap Allah Ta'ala. Yaitu napa? Afa asfakum ay akhlasakum. Ya ahla Makkah rabbukum bil banin wa takhadha minal malaikati inasan ay banatin li nafsi ay bizamikum. Apakah Tuhanmu yakni Allah Ta'ala itu memilihkan untuk kalian semua itu anak laki-laki, sedangkan mengambil atau menjadikan para malaikat itu sebagai anak perempuan, yakni anak perempuan untuk Allah Ta'ala, yang mana ini adalah anggapannya mereka para orang ahlu Mekah. Ini merupakan gambaran ngomong ngeten, dalam sebuah pembantahan itu tidak harus menggunakan sebuah ucapan yang sifatnya itu langsung menusuk, tapi cara nopo nggih bahasane nggih agar seseorang itu tersekak, bahasane ngoten, tersekak atau ya bahasane mati hujahnya itu kalah, itu terkadang caranya adalah menggunakan dengan bahasa pertanyaan. Ya, ini cara dalam kita komunikasi. Jadi kalau kita sedang bahasanya debat dan kita ingin mengalahkan musuh kita dalam sebuah perdebatan ini, tidak harus dikalahkan dengan bahasa yang sifatnya itu dengan sebuah ucapan biasa. Tapi ada kalanya kita mengalahkannya itu dengan bahasa sebuah pertanyaan. Nah, kan seperti itu tadi. Jadi Allah Ta'ala ini di dalam mengalahkan terhadap perdebatan terhadap orang-orang yang mensekutukan Allah Ta'ala ini, langsung memberikan pertanyaan, yang mana kan mereka itu memiliki anggapan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki anak perempuan, sedangkan mereka sendiri itu gak suka sama anak perempuan, mereka yang maunya cuma sama anak laki-laki. Jadi wong ahli Mekah itu kemarin sudah jelaskan geleme ambek anak lanang tok, anak wedok ora gelem. Lamun langsung di dalam memutuskan anggapan mereka yang seperti itu, Allah Ta'ala langsung memberikan sebuah pertanyaan, afa asfakum rabbukum bil banin, terus wattakhadha minal malaikati inasa, apakah Allah Ta'ala Tuhanmu itu memilihkan untuk kalian semua wahai orang ahlu Mekah anak laki-laki, dan menjadikan untuk Allah Ta'ala sendiri para malaikat sebagai anak-anak perempuan. Apa ya kaya ngono? Gampang ngomong pertanyaan ini kaya apa ya kaya ngono? Ai bizamikum, ini dalam anggapan kalian semua. Lebih tepatnya begini, kalau daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, maka perlu diketahui bahwa sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan betapa rusaknya pemahamannya orang-orang yang menetapkan sebuah Tuhan sekutu bagi Allah Ta'ala. Karena nopo? Karena begini, wa'ala kamali jahli hadil firqah, Allah Ta'ala ingin menunjukkan betapa bodohnya orang-orang yang seperti ini. Wa ya annahum i'taqadu annal walada kismani. Mereka itu meyakini bahwa yang namanya anak itu ada dua model. Yang pertama fa asyraful kismaini albanun, anak yang paling mulia itu anak laki-laki. Wa akhassuhuma albanat, anak yang paling hina itu anak perempuan. Jadi mereka punya pemahaman seperti ini. Kemudian summa innahum asbatu albanina li anfusihim. Kemudian mereka menetapkan bahwa yang namanya anak laki-laki itu untuk diri mereka sendiri. Ma'a ilmihim bi nihayati azzihim wa naqsihim. Padahal mereka itu sangat mengetahui, sangat paham bahwa diri mereka itu penuh dengan kekurangan dan penuh dengan bahasanya ajiz, penuh dengan kelemahan. La wa asbatu albanati lillahi ma'a ilmihim bi annallaha ta'ala huwal mausufu bil kamalil ladzi la nihayata lahu wal jalalil ladzi la ghayata lahu. Dan mereka menetapkan
bagi Allah Ta'ala itu anak perempuan, padahal mereka itu juga sudah meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang tersifati dengan segala sebuah sifat sempurna yang tidak ada ujungnya. Jadi aslinya begini, mereka sebenarnya sudah dalam hal ini sudah mikir, mereka sendiri sebenarnya juga sudah sadar bahwa ketika mereka itu menetapkan yang namanya al-banin, anak laki-laki untuk diri mereka, mereka itu sebenarnya menyadari bahwa diri mereka itu ajiz dan juga sangat lemah dan juga sangat, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sangat lemah dan juga sangat hina. Dan justru mereka itu menetapkan yang namanya anak-anak perempuan, yakni mereka menganggap yang namanya malaikat itu anak perempuan bagi Allah Ta'ala, padahal mereka itu sebenarnya juga meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang tersifati dengan segala kesempurnaan. Jadi mereka itu mikir, cuma modelnya menurut saya kayak gini, selalu membohongi terhadap dirinya sendiri. Paham ya? Selalu membohongi terhadap dirinya sendiri. Aslinya dek niki ya sadar dengan model yang seperti ini sebenarnya sudah sadar, tapi sifatnya manusia adalah sering membohongi, berbohong terhadap dirinya sendiri. Pun, ini ngoten kalau versinya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau daunnya Syekh Mu'tail Asy'ari itu beliau sampai daun seperti ini. Beliau daunnya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini merupakan sebuah tindakan yang sifatnya itu tidak benar. Sifatnya itu tidak benar. Melaknat ngriki dawuhaken banyak sekali dari mereka yang menganggap orang-orang yang mensekutukan terhadap Allah Ta'ala itu menganggap bahwa Allah Ta'ala itu punya anak. Ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu punya anak laki-laki, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Ya, berarti siki wong-wong Kristen menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tapi Tuhan anak satu. Juga ada yang menganggap, yang mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Uzairun ibnullah. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan yang nomor 3, ini yang paling parah. Ini yang menganggap para malaikat itu merupakan anak perempuannya Allah. Ini yang paling parah. Secara konsep dasarnya di dalam kitab Tauhid itu disebutkan, kita tidak boleh meyakini yang namanya malaikat itu bersifat laki-laki atau perempuan. Kalau ada orang yang meyakini bahwa malaikat itu perempuan, hukumnya orang tersebut kafir. Kalau ada orang menganggap yang namanya malaikat itu perempuan, hukum orangnya menjadi kafir. Kalau ada orang menganggap bahwa para malaikat itu laki-laki, dia tidak sampai kufur, tapi juga dia berdosa dengan ucapannya yang seperti ini. Jadi malaikat itu tidak bisa disifati dengan sifat laki-laki atau perempuan. Nah terus piye? Ya memang tidak ada gender. Memang tidak ada gender. Bon. Kita lanjutkan. Maka ini tilka idzan qismatun diza. Ini namanya sebuah pembagian yang sifatnya tidak benar sama sekali. Ini merupakan sebuah pembagian yang tidak benar. Mereka menjadikan untuk diri mereka sendiri anak laki-laki, kemudian mereka menjadikan untuk Allah Ta'ala itu anak perempuan. Ini yang namanya sebuah pembagian yang tidak benar. Mulanya tengriki didawakan innakum latakuluna qaulan azima. Sesungguhnya kamu semua itu telah mengucapkan sebuah ucapan yang sangat agung. Omongmu medeni bangane ngomong kok sampai menetapkan bagi Allah Ta'ala anak perempuan. Mulane sampai teng mriki didhawuhaken ngeten. Teng mriki didhawuhaken ngeten. Lamma amara bit tauhid wa naha anil isyrak ittaba'u bi dzikri takbih wa tashni'i alaman yansibu lahu al walad. Jadi setelah Allah Ta'ala itu melarang yang namanya tindakan syirik di dalam ayat 39, di dalam ayat 40 ini Allah Ta'ala menuturkan dengan jangan secara buruk pekerjaan-pekerjaannya orang-orang yang menisbatkan bagi Allah seorang anak. Terkhusus orang-orang yang menetapkan bagi Allah Ta'ala anak-anak yang perempuan, yang mana anak perempuan itu merupakan anak yang paling buruk di dalam anggapan mereka. Maka istifhamnya di dalam ayat ini afa asfakum ini merupakan sebuah pertanyaan yang tujuannya adalah litaubih atau menghina. Jadi yang namanya pertanyaan itu ada kalanya pertanyaan yang memang benar-benar bertanya.
Ada yang namanya pertanyaan itu sifatnya untuk menghina. Kan berarti ya, itu juga biasa kan di dalam kalamnya kita, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa juga banyak yang sifatnya bertanya tapi bukan bertanya tapi tujuannya menghina. Yes. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka sesungguhnya Engkau telah mengucapkan sebuah ucapan yang sangat agung sekali. Ya. Maksudnya adalah ngeten, yakni inna isbatal walad yaqtadi kaunahu ta'ala murakkaban minal ajza wal ab'ad wa dzalika yaktahu fi kauni qadiman wa sani anna bi takdiri subutil walad faqad ja'altum asyrafal qismaini li anfusikum wa akhassal qismaini lillah wa hada aidan jahlun 'azimun. Artinya adalah sangat kebodohan yang sangat agung, di mana sebenarnya mereka juga paham bahwa anak perempuan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala yang maha sempurna. Itu adalah sebuah penisbatan yang sama sekali tidak adil, yang sama sekali merupakan sebuah kebodohan yang agung. Itu mereka sendiri sebenarnya juga sudah paham. Pun niku mulane teng mriki ngoten dawuhe, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Teng mriki didawakan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura ay anil haq. Dan kami telah menjelaskan walaqad sarrafna ay bayyana fi hadzal qur'an minal amsal wal wa'di wal wa'id liyadzakkaru ay yata'idu. Dan telah kami jelaskan di dalam Al-Qur'an ini berupa sebuah perumpamaan-perumpamaan, janji dan juga ancaman-ancaman agar mereka itu bisa mengambil sebuah pelajaran, agar mereka bisa mengambil sebuah nasihat. Tapi nopo kenyataannya, wa ma yazidhum dzalika illa nufuran anil haq. Kenyataannya justru hal tersebut tidaklah menambah bagi mereka kecuali bertambah lari daripada sebuah kebenaran. Jadi Allah Ta'ala sudah menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam ayat ini. Banyak yang namanya sebuah perumpamaan-perumpamaan, janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, ya. Tapi hal tersebut justru hanya menambah terhadap mereka yang namanya lari dari kebenaran. Melana i'radun wastikbaran anil huda. Seperti yang didawakan oleh Imam Al-Busiri, beliau dawa ajaban lil kuffari zatu dhalala billadhi fihi lil uquli ibtida. Jadi orang-orang kafir itu tambah sesat billadhi fihi lil uquli ibtida. Padahal sebenarnya kalau dinalar itu merupakan sebuah hal yang mampu kita pahami. Pun niku ngoten. Lanjut maksudnya niku walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru niku ngoten. Wis dijelasno jelentrek lengkap nang jerone Al-Qur'an, tapi justru semua itu hanya menambah kepada mereka yang namanya sebuah lari dari kebenaran. Wis dijelasnya lengkap Pak, tambah melayu daripada yang namanya sebuah kebenaran. Niku ngoten. Mulane kabeh iku nek nang Al-Qur'an itu dijelaskan dalam keadaan penjelasannya itu sudah paten dan tidak akan dirubah-rubah lagi. Oleh karena itu, ini sangat berbeda dengan yang ada di dalam peraturan-peraturan yang sifatnya itu dibuat oleh seorang manusia, dawuhnya Syekh Al-Syarawi. Karena kalau peraturan-peraturan yang dibuat oleh seorang manusia bisa dikatakan tidak paten. Artinya terkadang seorang manusia itu membuat sebuah peraturan yang mana ketika peraturan ini tidak sukses dilakukan, akhirnya langsung diganti. Dawuhnya Syekh Al-Syarawi seperti itu. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan ini yang membuat alasan kenapa kok mereka itu tidak mau iman. Orang-orang Yahudi tidak iman gara-gara apa? Syekh Al-Syarawi sampai jelas dawuh laqad tanakkara al-yahudu li risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'annahum ala yakinin min sidqihi. Orang-orang Yahudi itu mengingkari terhadap kerasulannya baginda Nabi. Padahal sebenarnya mereka itu sudah sangat yakin
bahwa baginda Nabi itu adalah sosok yang benar, sosok yang jujur. Kenapa kok tidak mau mengakui terhadap risalahnya baginda Nabi? Padahal mereka yakin bahwa Kanjeng Nabi itu sosok yang benar. Karena nabali anna hadhihi risalah satuhrimuhum hadis saltah az-zamaniyah wa satubdu ala siyada al-ilmiyah wa siyada al-iktisadiyah wal siyada al-harbiyah allati kanat lahum qabla al-islam. Karena yang namanya orang Yahudi ketika mau menerima terhadap risalahnya Kanjeng Nabi, yang ada mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Ya, yang mana kepemimpinan ini sudah mereka dapatkan mulai sebelum datangnya agama Islam. Jadi orang Yahudi itu punya kepemimpinan yang baik. Sehingga ketika kok datang seorang nabi, padahal sebenarnya mereka juga iman terhadap Kanjeng Nabi. Lah, cuma mereka itu khawatir ketika mereka iman itu kan berarti mereka tunduk terhadap Kanjeng Nabi. Sehingga mereka mengkhawatirkan atas diri mereka untuk kehilangan daripada jabatan yang mereka miliki. Asli percaya tenang. Bon, dengar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kurang 2 ayat sedikit. Niki, kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idallabtahu ila dil arsy sabila. Tafsir Imam tafsir Jalaluddin As-Suyuti ini, kul ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kul law kana ma'ahu ayallahi alihatun kama taquluna idallabtahu ay talabu ila dil arsy sabila ayallahi sabilan liyuqatil. Ucapkan wahai Muhammad kepada mereka, andaikan Allah Ta'ala itu memiliki beberapa Tuhan sekutu seperti yang kamu ucapkan semua wahai orang-orang ahlu Mekah, maka yang ada para Tuhan sekutu tersebut akan mencari jalan terhadap Allah Ta'ala yang memiliki arsy dengan tujuan untuk memerangi. Intinya adalah seperti ini, kemustahilan terhadap yang namanya berbilangannya Tuhan itu adalah seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Yang namanya Tuhan itu kalau satu, ya berarti otoritas kepemimpinannya ya berada pada satu Tuhan ini. Tapi kalau yang namanya Tuhan itu memiliki dua, ketika ada satu benda, satu wilayah itu memiliki dua Tuhan, niscaya yang ada pasti yang satu dengan yang lainnya ini mengalami yang namanya sebuah peperangan. Rangkanya adalah untuk memperebutkan sebuah sifat ketuhanan. Nah, nang jerone perang ini pasti ada nanti salah satu yang kalah. Berarti yang satu berarti kuwi duduk Tuhan. Lek kalah itu berarti duduk pangeran. Iku lek kalah. Lah nek ana ketua, ana wakil, iki jenenge ya gak iso. Ana Tuhan ketua, ana Tuhan wakil, iki ya gak iso. Atau juga bisa dimodel seperti ini dalam anggapan mereka. Tuhan itu banyak. Kalau Tuhan A ini berkuasa di wilayah sana, Tuhan B berkuasa di wilayah B. Ini menunjukkan bahwa Tuhan A tidak memiliki kekuasaan atas wilayah B, Tuhan B tidak memiliki kekuasaan di wilayah A. Berarti namanya A dan juga B ini sama-sama memiliki sebuah kelemahan. Dan sosok yang memiliki kelemahan tidak bisa disebut dan disetatuskan sebagai Tuhan. Nalarnya seperti itulah. Itu maksud daripada kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idallabtahu ila dir arsy sabila. Mereka yang ada nanti akan mencari jalan kepada Allah Ta'ala pemilik arsy dengan tujuan untuk memerangi mereka. Nah, dengan tujuan mereka ingin memerangi terhadap Allah Ta'ala. Dan itu sebuah yang sifatnya itu mustahil. Ini ngono jah. Kita lanjutkan lagi terakhir. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan dengan maha suci yang sangat besar.
Jadi teng mriki niku dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'ari. Maka perlu kita pahami bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha suci. Maha suci itu maksudnya bagaimana sih? Bahwa perlu kita yakini bahwa falillahi ta'ala dzatun laisa kadzatik. Allah Ta'ala itu memiliki zat, ya, tapi tidak seperti zat kita, ya. Walau sifatun laisat kasifatik. Allah Ta'ala itu memiliki sifat tapi tidak seperti sifat kita. Walahu af'alun laisat ka af'alik. Allah Ta'ala itu punya pekerjaan-pekerjaan, artinya tindak lampah tapi tidak sama dengan tindak lampah kita. Fal asya takhtalifu fil wujudi bihasabil mujidilah. Intinya adalah Allah Ta'ala niku laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan segala sesuatu. Didakwakan di dalam kitab Tauhid, pokoknya semua hal yang terbesit di dalam hati kamu, maka Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Ya. Kalau kamu ada dapat bisikan-bisikan dari setan bahwa Allah Ta'ala itu nanti bentuknya seperti ini, maka cukup satu. Kullu ma khatara ala balik fallahu laisa kadzalik. Semua perkara yang terlintas di dalam hati kamu yang ingin mensifati Allah Ta'ala itu seperti ini, seperti cahaya dan juga yang lainnya, maka ucapkan Allah Ta'ala tidak seperti itu. Laisa kamislihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu. Wa ta'ala ma yaquluna uluwan kabira. Dan Allah Ta'ala itu maha agung dari mereka, maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan, dengan maha tinggi yang lebih besar. Ini yang perlu sedikit dibahas. Jadi di dalam asma-asma'nya Allah Ta'ala itu salah satunya adalah sifat yang namanya Al-Kabir, zat yang maha besar. Tapi tidak ada sifatnya Allah Ta'ala itu yang berupa akbar. Paham? Jadi nang Asmaul Husna itu gak ono. Asmaul Husna itu salah satunya akbar itu enggak ada. Yang ada adalah kabir. Kenapa kok teng mriki disifati Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang namanya kabir? Allah Ta'ala itu maha besar. Karena kalau Allah Ta'ala itu maha besar, bisa diartikan bahwa semua hal yang selainnya Allah Ta'ala itu adalah sebuah hal yang kecil. Akan sangat difahami secara salah total ketika Allah Ta'ala itu diberi sifat yang sifatnya itu apa bahasanya? Memiliki asma yang asmanya itu berupa lafadz akbar. Bahasanya ngeten, wahia akbar sifatun lahu. Jadi yang walaisat min asma'i. Jadi kalau lafadz akbar itu merupakan sebuah sifat bagi Allah, tapi bukan termasuk asma, bukan asmone Allah Ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau sampai itu menjadi asma'nya Allah Ta'ala, akan maknanya akbar itu kan yang lebih besar. Akan memberikan pemahaman bahwa ada orang-orang atau sosok-sosok yang besar. Hanya saja Allah Ta'ala itu lebih besar. Itu salah. Makanya akbar itu hanya sekedar sifatnya Allah, tapi bukan asma'nya Allah. Oleh karena itu di dalam azan itu lafadznya pakai Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir. Apa itu maksudnya? Kenapa kok di dalam lafadz azan itu Allahu Akbar? Kenapa kok enggak lafadz Allahu Kabir, yang mana Kabir itu merupakan asma'nya Allah? Tapi kok pakai lafadz Akbar, yang mana Akbar itu sifatnya Allah, bukan asma'nya Allah. Ternyata Syekh Mutawalli Asy'ari secara tegas beliau berkata, lidzalika naqulu fi nida'i shalah Allahu Akbar wa hiya sifatun lahu subhanahu wa laysat min asma'ihi. Di dalam azan kita itu mengucapkannya Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir. Yang mana akbar itu merupakan sifat bagi Allah, tapi bukanlah asma dari Allah. Kenapa kok seperti itu? Berarti kan pemahamannya kalau akbar lebih besar, itu ada hal-hal yang sifatnya itu dianggap besar pula. Hanya saja Allah Ta'ala yang lebih besar. Kenapa alasannya kok pakai akbar? Karena alasannya adalah dzalika li anna min a'malil hayati
al-yaumiyati ma yumkinu ayyusafa bi annahu kabirun ka'amalil khairi wa sa'i alal arzaq. Ya, fahadi kabiratun walakin Allahu akbar. Karena di dalam pola kehidupan kita ini banyak hal-hal atau amalan-amalan yang dianggap merupakan sebuah hal yang besar pula. Contohnya kayak ini kerja, golek duit, pekerjaan-pekerjaan baik yang lainnya. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa Allah Ta'ala lah yang paling besar. Artinya agar mengingatkan kita yang sedang tersibukkan dengan mencari uang, bekerja mencari uang itu termasuk sebuah pekerjaan yang besar. Sehingga dalam adzannya itu mengingatkannya bukan Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar, untuk mengingatkan kepada kita ada hal yang harus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa itu lebih besar daripada sekedar mencari harta, mencari uang dalam pekerjaan dan juga yang lainnya, bahwa Allah Ta'ala lah yang maha lebih besar. Ini udahnya saya mengatakan syara'nya pun. Yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.